Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Pak Butet Project. Oke, untuk hari ini bahasannya agak beda ya teman-teman ya, karena ada sedikit bukan permasalahan juga sih, maksudnya kebutuhan lah, kebutuhan. Jadi biasanya membahas grafis, hari ini coba membahas sedikit tentang pendidikan ya, cara mengentry nilai di era baru yang kurikulum merdeka. Nah, kenapa saya membuat ini? Oh ya, sebelumnya saya ingin tahu ya, sebenarnya saya bukan seorang guru, tapi karena ada teman, kebetulan lah teman lah ya. Nah, karena kemarin agak ini nih, agak bingung mau pakai rapor yang mana. Nah, setelah Kemdikbud merilis rapor yang model baru atau memang yang resmi dari Kemdikbud, jadi terpaksa tidak, bukan terpaksa, sorry. Jadi kita pakai yang kurikulum dari Kemdikbud tersebut, yaitu kurikulum Merdeka yang versi berapa ya? Aku lupa ini. Coba kita lihat di dashboard. Mana ada sih versinya sini? Kalau nggak salah V22 berapa lah gitu ya. Oke, kita lewatkan saja, nggak apa-apa. Karena di sini fokus pembahasan kita adalah untuk mengisi nilai lebih efisien dan lebih cepat. Disclaimer dulu ya teman-teman ya, ini bukan maksudnya ajakan atau pemaksaan. Kenapa saya buat seperti ini juga karena memang ada teman yang kemarin sudah terlanjur entry di rapor yang sebelumnya lagi gitu, makanya kita coba buatkan format pembantunya supaya lebih cepat. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang belum juga mungkin bisa pakai gaya kerja seperti ini. Nah, untuk aturan mainnya kan sebenarnya kita harus input TP dulu ya. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, tapi ini kemarin aku buat maksudnya asal-asal dulu. Jadi ini aku nonaktifkan aja. Ya, baru kita simpan. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti di sini tidak muncul lagi TP-TP yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ya kan? Nah, ini kemarin aku coba terserah. Jadi untuk maksudnya untuk pelajari ngulik sistem ini. Nah, kita bisa lihat di sini kalau sekarang harusnya dia kosong editnya ya. Oh, ini karena kemarin udah coba terisi satu. Nah, nggak apa-apa, kita back aja. Nah, jadi kita kan mau pakai, karena kita judulnya tidak pakai TP, kita langsung pakai di impor nilai. Nah, kita pilih di sini. Nah, syarat utamanya kita download dulu, misalnya satu. Kita coba di E2 lah ya. Oke. Iya. Nah, kalau sudah kita download dulu. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita buat TP pun ya teman-teman ya, apa yang ada di TP itu kan tidak ikut terdownload, hanya yang ikut terdownload itu nama siswa ya. Nih aku udah pernah download sebelumnya berarti. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita buka coba. Nah, gitu. Jadi nanti ini template nilai inilah yang akan kita pakai. E2 ya, E2. Oke, ini kita tutup saja sementara. Nah, jadi untuk, oh ya, sorry, jangan ditutup dulu. Nah, karena di sini kan kita hanya bisa mengentry nilai keseluruhan ya. Maksudnya katakanlah tadi ada 3 TP. Nah, dari 3 TP itu setelah dirata-ratakan dapatlah di sini misalnya 80 segala macam gitu-gitu. 80. Dan di sini capaian tertingginya kita kan nggak tahu tuh yang TP yang mana, terus capaian terendahnya TP yang mana. Nah, jadi kita berinisiatif membuat lagi di Excel karena mau tak mau sebenarnya memang harus seperti itu kan. Kalau di rapor yang K13 sebelumnya kan memang sudah ada tempat entry-annya di aplikasi, dan ketika kita download juga kadinya ikut langsung terdownload di sini. Kita tinggal entry di sini. Nah, jadi kita coba permudah, misalnya di sini nih. Aku sudah buat Excel-nya di sini. Nah, karena dia ini TP-nya, oh ya, sorry. Jadi nanti cara kerjanya kalian tinggal entrykan TP di sini. Misalnya ada 3 TP, entrykan di sini. Nah, gini. Contoh ini misalnya aku rubah jadi Jambi atau Solo di Jambi. Katakanlah apa ya, aku ini bukan guru jadi susah istilah-istilah fisika aja deh. Misalnya ini gaya. Nah, ini delta.
terus ini apa sih yang jatuh bumi itu, gravitasi ya, lupa, gravitasi. Oke, nah gitu. Jadi ketika kalian nanti entrykan di sini TP-nya di sini, itu harusnya ini udah berubah teman-teman. Nah, nih. Jadi contoh di sini apa nih yang paling tinggi di sini gravitasi. Nah ya, harusnya di sini udah berubah menjadi gravitasi. Nah, paling rendahnya apa? Paling rendahnya gaya. Kita buat di sini, bukan buat ya, harusnya dia udah langsung berubah menjadi gaya. Nah, begitu seterusnya, ya kan? Nah, semuanya udah menyesuaikan. Dan di sini aku udah sediakan untuk ada berapa nih? Karena kan setiap guru beda-beda ya. Ada yang 2 TP, ada yang 3 TP, ada yang 4 TP, ada yang 5 TP, ada yang 6 TP, dan seterusnya. Oh, ini belum aku rename, sorry. Rename jadi 6 TP. Oke, TP ini sama dengan KD mungkin ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita tadi misalnya nggak punya format ini, kan bingung tuh teman-teman. Kita entry, paling kita hanya bisa mendapatkan nilai. Nah, sementara yang diminta di sini nilai tertinggi itu kan bukan angkanya, tapi TP-nya. Kalau angka enak aja tuh, kita bisa tinggal buat pakai rumus maksimal bla 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 bla, gitu kan? Maksimal buka kurung, ini kita sort dari sini ke sini, ketemulah nanti maksimalnya siapa, ketika tapi kan angkanya. Nah, jadi sementara di sini kita udah harus mendapatkan kata-kata yang seperti ini, mencapai kompetensi dengan baik dalam hal ini, apa nih, cukup ya. Oh ya, satu lagi, kalau yang dari sistem ini tadi teman-teman ya, itu bahasanya walaupun misalnya si A katakanlah, tapi udah aku nonaktifkan ya, tapi pokoknya aku udah coba. Jadi istilahnya ketika di sini nilainya pun hanya dapatnya 70 gitu ya kan, di sini misalnya, nanti di sini kata-katanya itu sangat baik juga teman-teman, padahal kan kurang enak ya bacanya, maksudnya bukan cuma kurang enak juga. Oke, kita lanjutkan. Sorry, ada gangguan sedikit tadi. Jadi tadi kita sampai ke interval ya. Nah, kenapa di sini kita bisa membuat misalnya kalau 79 dia jadi cukup, nanti kalau 85 ke atas jadi baik, lalu kalau 85 ke atas, oh ini salah keterangan nih. Ini harusnya ini 85 ya kan. 85. Jadi contohnya misalnya kayak ini nih 85, nah dia jadi sangat baik, ya kan. Nah kalau udah misalnya di bawah 85 dia menjadi baik, kalau udah di bawah 80 dia jadi cukup baik, gitu-gitu. Nah sementara kalau di sistem dia dipukul rata teman-teman, jadi kurang pas sih kalau menurut kita ya. Nah, udah saling ini juga koordinasi sama Wakakur gitu. Nah, jadi kita putuskan seperti ini, ya kan. Jadi nanti itu aja teman-teman, ketika kalian sudah punya nilai, daftar nilainya nih misalnya di sket kalian, atau misal kalian udah entry di mana gitu kan, jadi kalian tinggal kopaskan aja ke sini nih, kopas, jadi nanti ini berubah. Kita coba ya, misalnya nah ini aku udah coba siapkan di sini. Nah ini kira-kira nilai yang aku bilang sudah sempat terentry gitu kan, jadi kan di SP bisa di download lagi tuh, jadi kita tinggal ambil aja. Nah kita kopas. Jadi kalau misalnya kalian belum punya nilai, kalian tinggal entry di sini satu-satu, misalnya 60, terus 66 gitu ya. Ini 67. Nah, dia kenapa di sini capaian tertingginya 0? Nah, kami sepakat ketika dia di bawah, sebenarnya nggak ada KKM ya, tapi maksudnya tuh kalau 70 itu kan standar lah ya. Nah, ketika dia di bawah 70 itu kita buat di sininya kosong, tidak ada capaian tertinggi, artinya memang masih kurang semua kan. Nah sementara mungkin kalau sistem tadi, kalau kita pakai yang di sistem, berapapun dia tetap dibuatnya kata-kata sangat bagus. Gak tahu kalau saya belum ngulik begitu habisnya ya, tapi rasanya seperti itu yang ada. Nah gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita balik lagi nih, kita udah punya nilai, kalau udah punya nilai ya,
sudah sempat entry di SP atau sudah buat di Excel dengan gaya sendiri, nah, bisa kopaskan aja ke sini nih. Sorry, mana tadi dia? Nah, kita ulangi, copy sini, kalau sudah dipastikan. Nah, gitu. Jadi dia sudah langsung ya ini berarti gravitasi, gaya gravitasi. Udah gravitasi, terus di sini ada gaya yang paling rendah ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Ini 89 delta gitu. Nah, oke, sorry, kita pastikan. Oke, oh pasti copy, sorry. Nah, ini kenapa ada yang false? Nah, jadi gini teman-teman, untuk Excel yang saya buat ini, ya sebenarnya aku belum tahu juga ya logikanya gimana kalau ketika ada yang sama. Karena ini kan nilai tertingginya itu ada yang 90, ada yang 90. Nah, jadi kalau 90 sama 90 kan dia nggak tahu tuh yang mana, dia bingung. Nah, gitu. Kita aja manusia kalau ditanya, jadi itu nilai tertingginya mana? Kita kan punya kebijaksanaan kayak. Itu saya kembalikan ke kalian lagi. Kalian mau pakai berapa? Ya bisa aja ini kalian tambahkan 0 atau jadikan 91 misal. Nah, gitu. Ya kan? Jadi nilai tertinggi dan nilai terendah itu tidak boleh ada yang sama. Kalau sama maka nanti hasilnya akan ada yang false, baik di tertinggi maupun di terendah. Nah, kayaknya cuma itu ya. Kita kembalikan garisnya. Oke. Ya, bloknya. Oke. Nah, setelah ini jadi, udah kalian ini tinggal kopaskan aja ke ini tadi, ke format asli yang dari rapor IKM ya, kurikulum merdeka yang baru. Ini kita kopikan. Nah, tapi sedikit saran teman-teman, karena ini kan rumus, dan di sini sebenarnya ada beberapa ini kolom yang terhidden. Nah, seperti ini. Itu kan supaya tidak bingung ya. Ini saya kembaliin. Hide lagi. Jadi, sorry. Jadi ketika kalian mau mengcopy, itu saya sarankan kopikan ke ini aja, ke Word. Karena kalau di Word dia langsung mematikan apa yang kita copy. Sementara kalau ke Excel mau pakai files apapun nanti muncul lagi nih yang di hidden ini. Saya nggak tahu atau ilmu saya yang belum sampai ya. Tapi karena sejauh ini saya pakainya seperti itu. Jadi sama kayak kita ngerjain PDSS, kadang-kadang kan koma-komanya itu ikut. Kalau mau langsung paten, kalian boleh pastikan ke Word dulu, baru nanti pastikan ke Excel-nya. Nah, jadi ini yang mau kita ambil. Kita tinggal seperti ini. Oke. Ya, kalau sudah kita copy. Nah, kalau sudah kita tinggal pastikan di ke Word dulu tadi ya. Oke, pasti. Udah kopikan tabelnya. Copy. Lalu kalian arahkan ke angka nilai yang sebenarnya. Poin 35, sorry. Itu 35 teman-teman. Sedangkan ini tadi ada 36. Ini kita buang dulu. Project, sorry. Nah, kalau susah ini kita delete aja. Kita delete, kita kopikan ulang, delete tabel. Ya, jadi satu ini juga ya. Ini jangan sampai salah karena di sana tadi jumlahnya 35, kalian harus sesuaikan. Ini 35. Jadi kalau memang mau lebih teliti, boleh nama siswanya kalian pastikan dulu di sini di kolom nama siswa. Jadi bisa kalian cek-cek lagi. Ini udah benar belum sih nilainya, udah sesuai belum, kan guru-guru yang lebih hafal dengan nama-nama siswanya. Gitu. Copy, paste. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Lalu copy lagi ke
formatasi, kita taruh di sini pasti ya. Oke, udah masuk teman-teman. Nah, inilah nilainya nanti yang akan masuk ya. Ini karena memang hanya seperti ini ya, ada gaya, ada delta, segala macam, gaya delta, gaya gravitasi gitu-gitu. Kalau sudah, kita tinggal save, kita coba upload ulang ya. Oke, kita nama TP-nya semuanya. Oke, nggak masalah, kita save aja ya. Kita tutup ini, kita tutup down save, kita tutup juga down save. Nah, sekarang kita kembali ke Chrome, lalu kita coba pilih file, lalu kita ambil dari download ya. Oke, open, import nilai ya. Data sudah terupload dan tersimpan. Kita cek di E2 ya, E2, cek penilaian aja langsung di status penilaian, nilai pencapaian nilai rapor ya. Pilih kelas E2, pilih mapel, iya, pilih ya, ini nilai. Nah, ini nilai yang kita upload tadi ya kan. Nah, sekarang kita lihat deskripsinya. Deskripsi ya, gaya gravitasi, alangkah susah aku ngomong gravitasi, sorry. Ya kan, mencapai kualitas yang baik dalam hal perlu peningkatan gini-gini. Nah, ini nanti sudah apa yang tampil di rapor seperti ini teman-teman. Nah, ini ada yang false, sorry, ada yang terlupa tadi, berarti ada yang nilainya sama. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang tampil di rapor itu memang hanya nilai rapor dan nilai deskripsi. Jadi tanpa kita entry tujuan pembelajaran pun itu bisa teman-teman. Nah, nanti ketika kalian sudah memakai menu itu, jangan coba-coba edit di sini ya, karena aku udah coba edit satu, dia hilang. Kecuali kalian masukkan di sini. Misalnya ini ada nilainya yang kosong nih. Nah, kalian isi save. Nah, itu insya Allah hilang. Tapi ngeditnya di sini nih. Nah, masuk dulu ke sini, lihat dan edit deskripsi. Nah, misalnya ada yang kosong atau mau diedit kurang banyak gitu ya. Nah, itu di sini. Nah, misalnya ini jadikan 82, misal 82. Udah save. Oke, lalu kita lihat lagi, cek start, cek penilaian pencapaian rapor E2, money. Oke, nilai rapor ada, nilai deskripsi, nilai rapor ada ya. Oke, nilai deskripsi ya, masih ada. Nah, tadi coba karena hanya entry di merubah di sini nilainya, dia hilang teman-teman gitu. Jadi bisa ya. Untuk formulanya sih sebenarnya nggak susah-susah amat, hanya pakai fungsi if. Tapi kalau kalian mau ya boleh kolom komentar kasih email di situ, nanti saya kirimin. Kalau yang udah kenal-kenal boleh lewat WhatsApp atau segala macam. Kalau mau ya, kita nggak paksa. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nih sedikit tentang ininya tadi ya, tentang formula. Jadi kalian kalau mau kembangkan lagi bisa, nggak saya kunci-kunci juga. Nih, ya ini pengembangannya dari sini tadi. Nah, height, nah gitu. Jadi logikanya seperti itu ini. Ketika ada yang ini yang lebih besar, harusnya ini kayak gitu-gitu, ya kan? Nah, gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu tutorial atau cara mengentry nilai di kurikulum Merdeka SMA terbaru ini supaya lebih cepat dan efisien. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.